Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Halo, saya Kanza Fatia Aulia. Saya Hubungan Situan. Saya Raisa Kamila Azhara. Saya Fadang Khairul Fajri. Saya Muhammad Rizal. Saya Raka Sultan Kamis Komar. Dan ini adalah tugas P5 kami. Kami dari kelompok 4. Kalian udah ada rencana lanjutan setelah SMK nggak sih? Kayak kerja gitu? Udah sih, udah. Oh, Kak Kansa, kamu kemana? Palingan ke retail sih, biar sesuai dengan jurusan yang kita pelajarin sekarang. Itu perusahaannya kayak gimana sih? Mungkin kayak supermarket atau mungkin toko-toko kecil yang ada di jalan gitu. Oh, kalau skill yang diperluin kira-kira apa? Mungkin kayak ada ketekunan, kedisiplinan dan juga kebersihan gitu sih, supaya tokonya juga makin tertarik banyak orang untuk kunjungin. Kalau Sere, kamu kemana Sere? Aku pengen ke perusahaan kecantikan gitu. Oh, di perusahaan kecantikan. Nah, di situ skillnya apa aja sih yang dibutuhin kira-kira? Mungkin skill untuk memasarkan suatu produk ya, untuk membantu menjualbelikan produk yang ada di perusahaan tersebut. Mungkin bisa sekalian jadi model ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini bersama dengan perusahaan Prima Food ingin menanya seputar dari Prima Food. Mohon izin Pak. Ya, silakan. Saya mau nanya nih Pak, kalau untuk Prima Food sendiri itu bergerak di bidang apa sih Pak? Kalau untuk bergeraknya di bidang retailnya kaitan dengan produk makanan ya, Fiesta, Cham, Nugget, nah itu produk-produknya. Gitu. Oh. Kan saya kan dari bidang bisnis digital nih Pak. Kira-kira kalau untuk Prima Food sendiri tuh udah ada bisnis digitalnya nggak sih Pak? Kayak untuk pengiriman di mana-mana gitu Pak? Kalau untuk pengiriman kita masih by internal ya, artinya mobilitasnya kita masih menggunakan by internal, ada juga outsourcing ya, artinya kita sudah bekerja sama dengan beberapa distributor eksternal juga, jadi untuk masalah itu sudah dihandle sama perusahaan sendiri. Tadi kan saya juga sempat searching tuh Pak di Google gitu ya Pak. Kan katanya Prima Food itu sudah ada hampir 1.200 gerai di Pulau Jawa gitu ya Pak ya. Kalau untuk pertanyaan lu, bagaimana cara Prima Food bersaing dengan produk lain Pak? Oke, kalau untuk gerainya sendiri untuk per saat ini bukan 1.200 tapi 3.000 store yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kalau untuk saat ini perusahaan retail frozen terbesar ya masih dipegang sama Prima Food. Belum ada lagi retail frozen yang setara dengan Mewat, itu belum ada. Bagaimana caranya? Kita kan punya fondasi yang kuat ya dari Charon Pokpan, artinya mereka yang mensuplai produk-produknya dan kita sebagai pihak yang menjualnya, artinya di situ ada komposisi yang lengkap ya, yang sudah dibikin, yang artinya bisa mensuplai banyak produk-produk ya dari Pokpan ke kita, ke PT Prima Food gitu. Terima kasih Pak. Sekian wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Farel Khairul Fajri. Jadi di sini saya bersama Universitas dari Cyber City. Kita akan nanya-nanya tentang apa aja sih yang ada di university itu.
Oke, berarti emang udah sebesar itu juga ya Kak. Halo Kak, nama saya Farhan Nurul Fajri. Nama saya Bagus Indra. Jadi di sini saya cuma mau nanya-nanya. Jadi yang pertama itu sebelumnya boleh dijelasin nggak sih sedikit tentang universitas ini? Ya, perkenalkan nama saya Bagas, saya dari Universitas Cyber University. Kampus kami ada di TB Simatupang, nomor 6 Jakarta, Jakarta Selatan. Kita memiliki 5 program studi, ada teknologi informasi, sistem informasi, sistem dan teknologi informasi, bisnis digital, dan juga ada kewirausahaan. Terus kita juga punya program 3 tahun kuliah, 1 tahun. Nah, untuk program itu kita ada di semester 6 dan juga semester 7. Terus saat ini kita bekerja sama dengan Bank BRI, Pegadaian, AOB, dan beberapa kementerian yang ada di Indonesia saat ini. Terus selanjutnya sepengalaman kakak ini apa aja sih kendala yang ada di universitas ini? Oke, untuk kendalanya sih mungkin sampai saat ini ya mungkin penyesuaian aja kan, karena di era digital saat ini terutama bagi yang mungkin lintas jurusan mungkin itu yang harus disesuaikan. Kayak di era digital saat ini kita harus menyesuaikan dengan era yang ada saat ini, karena kan mungkin beberapa kan ada yang lintas jurusan juga, dan bagaimana cara mereka supaya bisa bersosialisasi, bisa beradaptasi dengan yang ada di universitas. Secara overall sih di universitas sangat aman kan. Kalau tadi kita udah Terus ada 2 pertanyaan lagi nih Kak. Yang satu ini sekarang masih ada satu ada persyaratan khusus nggak sih buat masuk universitas ini? Oke, untuk persyaratan khusus kita tidak ada, kita hanya melalui tes dan juga melalui pembicaraan. Yang pasti kita ada 10 juta per semester, namun kita memiliki banyak beasiswa. Pertama beasiswa Smart Scholarship, konsepnya Direct Scholarship, dan juga mahasiswa. Kita punya beasiswa. Ini boleh kali ini kalau mahasiswa disimak kali aja ada yang Dari sesuai. potongan beasiswa itu nanti kita akan berdiskusi dengan Kalau gitu, semester 8. langsung saja kita saksikan. Sama pertanyaan terakhir, keunggulan dari universitas yang kakak miliki? Oke, keunggulannya tadi yang saya bilang, kita punya program 3 tahun kuliah, 1 tahun magang. Jadi yang mungkin beberapa kampus belum mempunyai program tersebut. Untuk kita udah punya program tersebut, 3 tahun kuliah, 1 tahun magang. Dan magang kita ada di Bank BUMN, ada di Bank BRI, ada di Pegadaian, AOB, dan lain-lain. Juga kita kampus vintage pertama, financial teknologi pertama di Indonesia. Dan itu menjadi keunggulan dari universitas kita di Cyber University. Makasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Sultan Fairuz Komar dari kelas bisnis digital. Saya akan mewawancarai Pak Eko sebagai tugas P5 kita. Pak Eko, saya mau tanya nih Pak. Menurut Bapak, tanggapan Bapak bagaimana dengan acara 41 Career Day ini? Menurut Bapak ini sangat bagus banget karena kita itu sekolah SMK yang notabene itu bagaimana lulusan SMK itu kedepannya itu antara pertama fokus ke bekerja atau mungkin melanjutkan kuliah. Nah di sini Career Day ini pas momennya karena yang diundang apa? Pihak instansi, mitra dunia kerja, dan termasuk juga institusi kayak kampus, baik kampus negeri maupun swasta, dan kebanyakan yang dipanggil si swasta gitu. Dan kalian juga bisa mengamati langsung kira-kira kampus apa aja sih yang datang. Kalau kita kasih contoh, adanya namanya Bina Nusantara, adanya BSI, terus ada Universitas Pancasila, termasuk Setiami. Itu merupakan contoh bagaimana SMK itu mengedepankan anak-anak kita itu yang notabene pengen melanjutkan kuliah difasilitasi sarana prasarannya melalui event-event seperti ini ya, Career Day ini kurang lebih seperti itu. Nah, terus kan saya ini dari bidang bisnis digital nih ya Pak, dimana bisnis digital itu ada yang namanya dia mempromosikan lewat video-video online di online gitu ya Pak. Nah, saya ini misalkan orangnya belum cukup percaya diri, menurut Bapak apa yang harus saya lakukan biar bisa terus berlanjut di bidang bisnis digital ini nih Pak? Oke, menurut pandangan Bapak, karena SMK itu kurang lebihnya ada jurusan digital, kurang lebihnya bagaimana kita mempercaya diri terkait dengan apa yang kita lakukan. Contohnya kalau kalian komitmen terhadap fokus terkait di dunia bisnis, dalam artian eranya tren sekarang ini di dunia digital, kamu bangun mindsetnya, pola pikirnya sejauh mana, matangkan dulu.
Ya minimal pola pikir kita, oh ternyata arahnya sekarang itu bisnisnya udah eranya digital, apa-apa serba digital. Untuk membangun mindset ke situ, berarti kita harus punya apa ya, sebuah orientasi ya berupa pandangan. Berarti sekarang itu apa-apa udah digital. Di tempat aja kita harus melihat aplikasi. Itu merupakan contoh digital juga. Apalagi eranya sekarang itu serba canggih, apa-apa serba digital. Kalau kita nggak ngikutin itu, kita akan ketinggalan jauh. Kita akan stuck diam di tempat. Makanya daripada itu, dengan adanya digital itu, bagaimana kita bisa percaya diri, kurang lebihnya kita harus ada pandangan ke depannya sejauh mana. Jadi buka lebar secara luas-luasnya, agar kita itu punya komitmen, oh ternyata eranya seperti ini. Dulu 20 tahun yang lalu eranya seperti itu, zaman milenial. Sekarang eranya di era zaman generasi Z ya, apa-apa serba digital. Suka nggak suka kita harus ke arah situ. Pertanyaan terakhir, menurut Bapak, skill apa sih Pak yang paling penting di dalam bisnis digital ini? Menurut Bapak, skill bisnis digital itu banyak ya, karena kita mempelajari terkait dengan bisnis digital itu bagaimana membangun terkait dengan pola pikirnya dulu. Berarti message-nya sejauh mana. Tapi dengan skill yang harus kita ambil, berarti bagaimana mempromosikan produk-produk kita secara digital. Berarti kita harus butuh skill juga terkait dengan konten kreatornya seperti apa, ini dibangunnya ke arah bagaimana. Jadi media-media yang mendukung terkait dengan digitalnya banyak. Ada yang namanya media sosial, ada yang di situnya itu ada e-commerce-nya, ada social commerce-nya. Di situ salah satu unsur contohnya. Makanya untuk membangun arah bisnis digital berarti kita harus punya planning dulu. Kira-kira apa? Oh, kalian itu anak SMA di situ udah mempelajari terkait dengan kontennya, mempelajari terkait bagaimana strateginya. Salah satunya seperti itu. Baik, makasih ya Pak Eko. Oh ya, sama-sama. Semoga apa yang kalian harapkan dengan project P5 dengan tema bekerja ini sekiranya menjadi apa ya, sebuah tolak ukur sejauh mana sih tema bekerja ini. Karena apa, arahnya SMK itu arahnya memang bekerja. Kedua, melanjutkan kuliah, dan ketiga entrepreneur, bisnis, kurang lebih seperti itu. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih telah menonton.